Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang unit 7 Make to Order. Topik bahasan kami meliputi pemrosesan pra-penjualan kategori item dan juga pemrosesan perakitan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Anjana Amelini Baktiarti, lalu ada Azura Faras, dan juga ada Ani Siti Fatimah. Baik, sebelum masuk ke materi inti, ini adalah tujuan pembelajaran kami. Yang pertama adalah aktivitas pra-penjualan, yaitu kami mendeskripsikan aktivitasnya serta menggunakan dokumen inquiry dan juga quotation. Yang kedua ada kategori item, yaitu kami menjelaskan fungsi kunci dari kategori item sebagai alat kontrol dokumen. Yang ketiga ada status pesanan, yaitu menjelaskan status pesanan perakitan atau assembly orders untuk penjualan jenis make to order. Yang keempat ada logistik, yaitu melakukan proses pengepakan atau packing item dalam pengiriman keluar. Oke, sekarang kita ke slide pra penjualan, yaitu inquiry versus quotation. Nah, terdapat perbedaan dari inquiry yang berarti permintaan dan juga quotation yang berarti penawaran. Yang pertama dari segi sifat. Inquiry itu bersifat tidak mengikat baik secara hukum dan juga legal. Sementara quotation itu bersifat mengikat baik secara hukum dan juga legal. Nah, dari segi fungsi, inquiry adalah permintaan informasi mengenai harga ataupun stok. Sementara quotation adalah penawaran langsung dari perusahaan kepada pembeli. Nah, dari segi validitas, tanggal pada inquiry itu berfungsi sebagai batas waktu pemrosesan, sedangkan pada quotation, tanggal itu berfungsi sebagai periode jaminan, harga, dan juga kondisi. Oke, sekarang adalah alur dokumen pra-penjualan. Pada fase pra-penjualan ini, umumnya alur akan bergerak dari inquiry menuju quotation, dari quotation menjadi order. Nah, paling penting untuk diperhatikan adalah status dokumennya, yaitu sebuah inquiry akan berstatus completely reference atau tuntas direferensikan segera setelah quotation dibuat, meskipun jumlah harganya berbeda. Sebaliknya, quotation mungkin berstatus partly reference atau direferensikan sebagian jika pelanggan baru memesan sebagian dari jumlah yang ditawarkan. Seperti terlihat pada contoh di mana dari 3 unit penawaran, baru 2 unit yang menjadi order. Oke, lalu selanjutnya adalah fungsi kategori item. Secara definisi, kategori item adalah instrumen utama untuk mengontrol proses penjualan dan distribusi. Nah, penentuan kategori item ini sistemnya berdasarkan kombinasi tipe dokumen penjualan dan grup kategori item yang ada pada master material. Fungsi kontrol di kategori item ini adalah untuk menentukan banyak hal, seperti apakah penetapan harga atau pricing berjalan otomatis, atau apakah item tersebut relevan untuk penagihan billing, dan juga pengiriman delivery, serta apakah schedule lines diizinkan untuk item tersebut. Oke, sekarang adalah assembly processing atau proses perakitan. Pada proses perakitan ini terdapat konsep MTO, yaitu make to order, yang barang tidak disimpan di gudang sebagai stok, melainkan diproduksi khusus untuk pesanan penjualan tertentu. Dan juga ada metode kolaborasi, yang adalah proses ini membutuhkan kerjasama erat antara departemen penjualan dalam kurung SD dan produksi. Atau ada konsep tanpa MRP run. Keunikannya, dalam assembly processing, pesanan produksi dapat dibuat langsung dari pesanan penjualan tanpa perlu menjalankan MRP run karena komponen dianggap sudah tersedia. Dan selanjutnya ada sinkronisasi, yaitu terdapat sinkronisasi tanggal, di mana perubahan tanggal pada pemesanan perakitan akan langsung terlihat di pesanan penjualan dan sebaliknya. Baik, selanjutnya adalah alur make to order. Dimulai dari sales order yang memicu kebutuhan pelanggan individu,
Hal ini mengarah ke perencanaan material dan produksi. Setelah produksi selesai, dilakukan penerimaan barang yang akan masuk ke sales order stock. Terakhir, saat pengiriman dan pengeluaran barang dilakukan, ini akan mengurangi stok pesanan penjualan tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke manajemen biaya atau costing. Jadi, biaya dan pendapatan dikumpulkan dalam sebuah objek CO atau controlling object untuk setiap item pesanan penjualan. Tujuannya adalah untuk analisis profitabilitas guna mengetahui laba atau rugi per item dan juga per pesanan. Sistem ini akan membandingkan pendapatan terencana dari pricing dengan biaya aktual yang timbul dari produksi atau penarikan material. Lalu berikutnya adalah pengepakan atau packing. Sebelum dikirim, barang melalui proses packing. Item pengiriman dimasukkan ke dalam material kemasan seperti karton ataupun palet. Hasil dari pengemasan ini disebut sebagai unit penanganan atau handling units. Seperti terlihat pada gambar, item-item tersebut dikemas ke dalam kardus atau karton dan kemudian disusun di atas palet sebelum dimasukkan ke kontainer. Oke, selanjutnya ini adalah kesimpulan dari unit 7 ini. Yang pertama adalah aktivitas pra-penjualan, yaitu inquiry dan juga quotation, yang membantu kita mengelola permintaan pelanggan sebelum menjadi pesanan resmi. Yang kedua adalah kategori item yang memberikan fleksibilitas kontrol proses yang berbeda untuk setiap material dalam dokumen penjualan. Yang ketiga adalah proses make to order yang mengintegrasikan aliran dokumen secara langsung dari pesanan penjual ke lantai produksi hingga pengiriman barang jadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi simulasi atau exercise untuk mempraktikkan materi yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azura Faras. Di sini saya akan menjelaskan unit 7.1 bagian shipping scheduling. Pertama, kita ketik kodenya yaitu VA03. Di sini saya sudah memiliki nomor order, jadi kita langsung masuk saja yang sebelumnya telah saya buat. Lalu berikut adalah sold to party yaitu TS50B11 dan ship to party-nya dengan PO number 6 strip 111. Lalu kita ke bagian shipping. Berikut adalah nomor rutenya yaitu R00030 dan shipping point-nya Z011 dengan materialnya TASL 111. Ketika diklik muncul sales A dan sales B. Lalu kemudian kita klik 2 kali di bagian ship to party. Lalu muncul yaitu sold to party, bill to party, payer, dan ship to party. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke exercise selanjutnya yaitu 7.2 yang akan membuat shipping scheduling for today delivery. Yang pertama, saya akan membuat SO-nya terlebih dahulu di transaction code VA01. Untuk order type-nya OR, enter. Lalu sold to party TH50 HS+. Untuk PO number 61411. Untuk request delivery date itu dilakukan hari ini karena akan dilakukan pengirimannya hari ini. Ketiga, lalu untuk materialnya yang pertama biasa 111, kuantitinya 5. Ada informasi change order date ini langsung continue. Lalu untuk yang kedua biasa 11, kuantitinya 1. Kedua material ini
jadi akan dikirimkan ke ship to party yang berbeda. Untuk yang TA 1311 ini akan dikirimkan ke ship to party B. Dari sini maka kamu go to item lalu ke partner. Di sini saya akan ubah data ship to party untuk item yang kedua ini ke B. Langsung aja diedit lalu enter, continue, determine. Lalu di sini akan ship to party-nya datanya akan berubah. Untuk yang sebelumnya, yang item yang pertama ini akan tetap karena akan dikirimkan ke ship to party yang A. Untuk yang kedua ini akan dikirimkan ship to party B. Selanjutnya save. Standard order has been saved. Ini kita save dulu SO nya. Untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Lalu untuk melihatnya langsung ke bagian menu, go sales dokumen, ke display. Untuk melihat apakah ini sudah dibuat, enter. Nah, di sini yang tadi sudah dibuat dengan ship to party request delivery hari ini dengan material pertama, TS yang kedua. Baik, selanjutnya saya akan membuat outbound delivery-nya. Langsung saja /n di transaction code VL01N. Shipping point-nya, sebelum itu saya akan melihat dulu shipping point-nya. VA03 display SO, enter. Shipping. Nah, di sini shipping pointnya terlihat Z11. Lalu ini delivery date-nya untuk hari ini dan tanggal loadingnya itu di tanggal 24. Baik. RV L01N untuk membuat outbound delivery-nya. Z11, enter. Di sini sudah bisa terlihat. Lalu untuk error lognya di sini ada keterangan message delivery split because of ring route, karena tadi perbedaan delivery-nya di split karena route-nya berbeda. Kembali lagi, save, dan delivery-nya berhasil dibuat. Baik, sekian exercise untuk exercise 7.2. Terima kasih.